Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di pelajaran yang lampau, pelajaran kemarin kita bahas apakah membaca Sami Allahu liman hamida dan Rabbana lakal hamdu itu disyariatkan bagi imam, makmum, dan munfarid. Kita jelaskan kemarin bahwasanya kalau munfarid bersendirian, sholat sendiri, itu disunahkan menggabungkan antara Sami Allah dengan Rabbana lakal hamdu. Bahkan Al-Imam At-Tahawi menukilkan kesunahan ini di Sahih Ma'ani ijma' para ulama, dan juga Imam Ibn Abil Bar dalam kitab Al-Istidkar juga menukilkan ini sebuah kesepakatan. Akan tetapi nakal ijma', penukilan ijma' bahwasanya al-munfarid, orang yang sendirian itu disunahkan membaca Sami Allah liman hamida dan Rabbana lakal hamdu dengan dikumpulkan atau dengan digabungkannya itu adalah sunnah. Telah dibantah oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar bahwasanya nakal ijma' laisa bisahih. Tapi walaupun begitu keadaannya, sebagaimana kita jelaskan di pelajaran kemarin, al-munfarid itu hukumnya sama dengan al-imam posisinya. Sedangkan dalil-dalil yang kita sampaikan kemarin bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika jadi imam menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid, yaitu Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu. Sebagaimana juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Bukhari rakam hadis 795, Rasul alaihi salatu wasallam idza qala Sami Allah liman hamida qala Rabbana walakal hamd. Juga hadis Ibnu Umar, Rasul alaihi salatu wasallam ketika rafa'a ra'sahu minar ruku', mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengatakan Sami Allah liman hamida qala Rabbana lakal hamdu. Ini hadis menunjukkan apa? Imam dan munfarid itu adalah membaca dan menggabungkan Sami Allah liman hamida dan Rabbana lakal hamdu, digabungkan. Penggabungan ini adalah hukumnya sunnah. Nah, sekarang pembahasan kita adalah bagi makmum. Apakah makmum itu menggabungkan at-tasmi' dengan at-tahmid, menggabungkan antara Sami Allah dengan Rabbana lakal hamd? Di sana ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat atau Abu Burda, Muhammad ibn Sirin, Ishaq ibn Rahawai, Daud Zahiri, itu makmum disunahkan menggabungkan antara at-tasmi' dan tahmid. Makmum disunahkan membaca at-tasmi' dan at-tahmid. Jadi makmum membaca Sami Allah liman hamida dan juga Rabbana lakal hamdu sebagaimana imam dan munfarid. Pertama, alasan mereka adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ketika jadi imam itu membaca tahmid dan membaca tasmi'. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Perbuatan Nabi menjadi imam itu adalah membaca Sami Allah dan Rabbana lakal hamdu. Perbuatan Nabi ini itu bersifat umum, tidak dikhususkan antara makmum atau imam.
Karena perbuatan Nabi itu adalah qudwa uswa, suri tauladan. Apalagi Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu alasan mereka. Ana ulangi, alasan mereka, alasan yang dipakai oleh pendapat yang pertama, bahwasanya makmum itu menggabungkan antara tasmi' dan antara tahmid. Apa alasannya? Alasan mereka perhatikan, Nabi membaca. Nabi ketika jadi imam membaca Sami Allah dan membaca Rabbana lakal hamdu. Dan ingat, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dari hadis Malik bin Huwairid, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti makmum disuruh mencontoh Rasulullah ketika salatnya. Itu alasannya. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitab Asas Fasal Nabi, dan juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla, dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Musanna'ani dalam kitab Subulus Salam, menguatkan bahwasanya makmum membaca dan menggabungkan antara tasmi' dengan tahmid, menggabungkan antara Sami Allah dengan Rabbana lakal hamdu. Dan kita kita jelaskan alasannya. Taib. Pendapat yang kedua, pendapat sebagian para ulama dan yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Mungdir dalam kitab Al-Awsat, menjelaskan bahwasanya makmum itu hanya mencukupkan membaca tasmi', membaca tahmid Rabbana lakal hamdu saja, nggak perlu membaca Sami Allahu liman hamida. Apa yang mendasari pendapat ini? Yang mendasari pendapat itu adalah hadis, idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamida faqulu Rabbana lakal hamd. Kalau imam membaca Sami Allah, maka bacalah Rabbana lakal hamd. Nah, hadis ini menjadi poros pembahasan. Apakah imam makmum membaca atau enggak membaca? Ternyata kalau kita lihat dari dua pendapat tadi, porosnya kembali kepada hadis Abi Hurairah, idza qala al-imamu Sami Allah liman hamida Rabbana lakal hamdu. Pendapat yang kedua yang mengatakan makmum itu hanya membaca Rabbana lakal hamdu karena perintahnya Nabi hanya suruh membaca Rabbana lakal hamdu. Ya, ini menjadi poros pembahasan. Taib. Sekarang manakah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini? Apakah makmum membaca Sami Allah juga ataukah tidak membaca Sami Allah? Porosnya kembali kepada idza qala al-imamu Sami Allah liman hamida faqulu Rabbana lakal hamd. Bagi yang menyuruh membaca Sami Allah, makmum disuruh membaca Sami Allah, gimana cara menjawabnya ini hadis? Mereka jawab, ini hadis tidak menerangkan atau tidaklah didatangkan di dalam konteks makmum itu membaca atau enggak membaca. Tapi ini didatangkan hanya menerangkan peletakan makmum membaca Rabbana lakal hamdu itu adalah ketika imam selesai baca Sami Allah. Anak ulang. Bagi yang mengatakan makmum membaca Sami Allahu liman hamida, bagi makmum yang disyariatkan membaca Sami Allah liman hamida, bagaimana menjawab hadis ini? Mereka jawab, hadis ini didatangkan bukan untuk menjelaskan makmum itu membaca atau tidak baca, bukan. Dia didatangkan untuk menjelaskan bahwasanya tempatnya makmum membaca Sami Allah, membaca Rabbana lakal hamdu itu ketika imam
membaca. Ketika imam selesai baca sami Allah liman hamidah, baru membaca Rabbana lakal hamdu. Itu datangan begitu. Dan hadis ini tidak berarti makmum enggak membaca sami Allah. Hadis ini idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah faqulu rabbal hamdu enggak mengharuskan makmum tidak membaca sami Allah. Enggak mengharuskan. Kenapa? Karena kalau kita katakan begitu, berarti imam juga nggak membaca Rabbana lakal hamdu. Imam hanya baca sami Allah tok. Kan idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Nah, di dalam hadis ini kan imam hanya maca sami Allah. Makmum baca Rabbana lakal hamdu. Kalau kita katakan bahwasanya mengharuskan makmum itu enggak membaca sami Allah, hanya membaca Rabbana lakal hamdu, begitu pula imam. Imam berarti baca apa? Sami Allah tok, enggak usah baca Rabbana lakal hamdu. Nah, ya enggak bisa begitu. Kenapa enggak bisa begitu? Kalau mereka bilang gitu kan, kalau imam membaca Rabbana lakal hamdu karena ada dalil yang lain itu. Mereka jawab, makmum juga hendaknya membaca sami Allah liman hamidah juga datang dari dalil yang lain, yaitu apa? Perbuatan Nabi ketika jadi imam. Karena perbuatan Nabi ketika jadi imam itu adalah uswah bagi semua orang yang sholat. Baik dia munfarid atau makmum ataukah jadi imam. Paham insyaallah? Jadi anak ulang lagi jadi biar jelas karena ini kan pembahasannya agak sedikit ribet. Saya ulang lagi. Sekarang poros pembahasannya makmum itu membaca sami Allah liman hamidah ataukah tidak. Mereka sepakat membaca Rabbana lakal hamdu. Dua pendapat tadi sepakat membaca Rabbana lakal hamdu. Cuma apakah makmum membaca sami Allah liman hamidah ataukah tidak? Ini yang ada khilaf. Pendapat yang pertama pendapat Atha, Abu Burda dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm, Daud Zahiri, Syalbani mengatakan membaca. Makmum membaca sami Allah liman hamidah. Pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Munzir dalam Kitab Al-Awsat enggak membaca. Lah, sekarang kalau kita lihat bagaimana poros pembahasannya? Poros pembahasannya adalah hadis idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam membaca sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Nah, bagi yang berpendapat membaca, bagi yang berpendapat tidak membaca, Rasul hanya menyuruh makmum membaca Rabbana lakal hamdu tok. Tidak menyuruh membaca sami Allah liman hamidah. Berarti bukti makmum hanya membaca Rabbana lakal hamdu, enggak perlu membaca sami Allah liman hamidah. Pendapat yang mengatakan makmum membaca sami Allah liman hamidah, apa kata mereka? Ini hadis didatangkan bukan untuk menjelaskan makmum itu membaca atau bukan membaca, bukan. Tapi ini hadis didatangkan hanya menjelaskan kapan makmum membaca Rabbana lakal hamdu. Kapan membacanya? Yaitu ketika selesai imam membaca sami Allah liman hamidah. Bagi yang mengatakan membaca, beralasan lagi. Kalaulah hadis ini didatangkan untuk masalah makmum membaca atau tidak membaca, berarti dengan itu makmum nggak usah baca sami Allah liman hamidah, berarti imam juga nggak usah membaca Rabbana walakal hamdu. Karena perkataan idza qala al-imam sami Allah liman hamidah baru faqulu Rabbana walakal hamd. Mereka bilang enggak lah, gimana kok enggak? Ya tetap imam membaca. Gimana bacanya? Ya, dengan hadis yang lain. Memang di sini tidak terucap imam membaca sami Rabbana walakal hamd, tapi kan datang hadis yang lain.
Mereka jawab pula, kalau begitu, nah, makmum tidak di dalam hadis ini nggak mesti makmum nggak membaca Sami Allah liman hamidah. Kok bisa nggak mesti? Datang dari hadis yang lain. Mana hadis yang lainnya? Yaitu perbuatan Nabi ketika jadi imam. Lu kok bisa? Nah, karena perbuatan Nabi kan qudwah uswah. Memang dia jadi imam, tapi kan uswah untuk semua orang yang sholat. Nah, itulah diskusi daripada dua pendapat ini dan porosnya kembali ke situ. Manakah yang lebih kuat daripada dua pendapat ini? Yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, pendapat yang mengatakan tidak membaca. Pendapat yang tidak membaca. Jadi makmum nggak usah baca Sami Allah, hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Gimana diskusinya? Pertama, perkara ibadah itu perkara tauqifiyah, membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil. Kita harus butuh dalil khusus tentang makmum itu apakah membaca Sami Allah ataukah tidak membaca, itu butuh dalil. Karena perkara ibadah al-asal fi adalah mamnu, dilarang, kecuali dalil yang menjelaskannya itu boleh. Selama tidak ada dalil berarti dilarang, kan gitu kaidahnya. Baik, jikalau kalau mereka loh ini perbuatan Nabi ini. Perbuatan Nabi menjadi imam. Terjawab nggak bisa. Karena di dalam ilmu fikih, imam sendiri, makmum sendiri, dan apa? Munfarid sendiri. Memang imam membaca Sami Allah dan Rabbana walakal hamdu karena nas yang datang posisi Nabi ketika jadi imam. Kalau andai kata makmum itu membaca, tentunya Nabi akan menjelaskan dan menerangkan baik dengan ucapan atau perbuatan. Jikalau mereka mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, dijawab ini lafadznya umum. Sallu kama ra'aitumuni itu umum. Umum ini terbantah dengan apa? Dengan idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Nabi hanya menyuruh makmum membaca rabbana walakal hamdu. Nabi mengatakan, jadi ini datang idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Ini kalau hanya dibatasi, ini hanya menerangkan kapan makmum membaca. Pembatasannya butuh dalil. Bahkan lafadznya hadis ini bisa jadi dua-duanya didatangkan untuk menjelaskan kapan makmum membaca, dan bisa jadi itu menjelaskan makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja. Jikalau ada komentar kalau begitu imam juga membaca apa? Hanya membaca Sami Allah saja, nggak usah Rabbana. Beda. Kalau imam tetap membaca Rabbana walakal hamdu karena ada dalil khusus yang menjelaskannya. Nah, sekarang mana dalil umum atau dalil khusus yang menjelaskan makmum harus membaca Sami Allah itu mana? Antum nggak punya kecuali dalil yang itu menjadi imam. Ya beda lah, imam nggak bisa kita jadikan makmum. Antum hanya pakai dalil sallu kama ra'aitumuni, ini am. Kita punya dalil khusus, butuh dalil khusus. Jelas kan? Nah, jadi untuk menguatkan bahwasanya pendapat yang paling kuat yaitu apa tadi? Tidak membaca Sami Allah liman hamidah. Perhatikan hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Rifa'ah itu pernah kunna nusalli yauman wara'an nabi. Kita itu pernah sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah, tatkala Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku, Rasul mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Qala rajul, berkata seorang laki-laki, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lihat,
seorang rajul ini berkata Rabbana walakal hamdu, tidak membaca apa? Sami Allah liman hamidah. Ketika Rasul mengatakan Sami Allah liman hamidah, qala rajulun Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma sarafa tatkala Rasulullah selesai salat, qala manil mutakallim? Siapa yang bicara tadi? Qala ana, saya Rasulullah. Qal kata Rasulullah qad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Ketika Nabi selesai sholat, Nabi nanya siapa yang bicara tadi? Maka dia mengatakan saya Rasulullah. Kata beliau, sungguh aku telah melihat 33 lebih para malaikat itu rebutan untuk mencatat manakah yang paling pertama yang bisa mencatat apa? Pahala-pahala dia. Ini hadis menunjukkan apa? Si rajul itu tidaklah membaca kecuali hanya Rabbana walakal hamdu saja dan tidak membaca Sami Allah liman hamidah. Dan Nabi nggak mengingkarinya. Kalaulah itu sebuah keharusan atau perkara sunnah, tentu Nabi alaihi salatu wasallam tidak bakal apa? Membiarkan untuk perkara yang lebih baik, kan begitu. Maka ini menjadi penguat bahwasanya makmum itu hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja dan tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami diskusinya. Atau kita fokuskan lagi karena ini juga masalah penting, karena jarang juga, karena kita lihat kaum muslimin ada yang membaca, ada yang nggak baca, sehingga terjadi diskusi yang ramai. Kesimpulan masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada yang bilang makmum membaca apa? Sami Allah liman hamidah. Ada yang cukup hanya Rabbana walakal hamdu, nggak perlu membaca Sami Allah liman hamidah. Nah, sekarang dalil yang menyuruh membaca, ingat-ingat ini, dalil yang suruh membaca itu adalah alasan mereka, dalil yang suruh membaca loh ya, atau anjuran membaca atau sunnah membaca Sami Allah liman hamidah bagi makmum, mereka hanya pakai dalil perbuatan Nabi jadi imam. Lalu ditambahi dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, perbuatan Nabi menjadi imam ditambahi sallu kama ra'aitumuni usolli berarti syariat untuk semua orang yang sholat. Makmum atau kamu farid atau jadi imam. Itu alasan yang mendasar bagi mereka, dan sepanjang kami bahas di buku-buku fikih tidaklah kami dapatkan dalil khusus bagi mereka. Nah, bagi pendapat yang mengatakan apa? Tidak membaca, jelas hadisnya. Idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Kalau imam membaca sami Allah, bacalah wahai makmum apa itu? Rabbana walakal hamdu. Dalam hadis ini makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu, tidak membaca Sami Allah liman hamidah. Nah, diskusi yang paling panjang adalah letaknya pada hadis idza qala al-imam Sami Allah liman hamidah faqul Rabbana walakal hamd. Baik, sekarang kita diskusi ini dulu, hadis ini bagaimana cara mainnya. Bagi yang mengatakan suruh membaca, dia beralasan ini hadis didatangkan bukan untuk menerangkan makmum baca atau tidak membaca, tapi didatangkan adalah untuk kapan makmum membaca, bukan kapan membaca Rabbana walakal hamdu. Itu kapan bacanya. Jadi menjelaskan kapan makmum membaca Rabbana walakal hamdu, bukan didatangkan untuk menjelaskan apakah makmum membaca Sami Allah atau bukan membaca. Bukan begitu katanya. Ini diskusi di sini. Nah, apakah benar yang demikian itu? Tapi alasan kedua, untuk membuktikan bahwasanya hadis tadi tidaklah didatangkan untuk makmum itu membaca atau tidak membaca, akan tetapi didatangkan kapan membaca Rabbana walakal hamdu. Buktinya adalah imam. Di dalam hadis ini tidak ada penyebutan imam membaca
Rabbana walakal hamdu. Idza qala al-imam sami Allah faqul Rabbana walakal hamdu. Imam kan berarti nggak baca. Berarti dengan hadis ini imam hanya membaca sami Allah, tak nggak perlu baca Rabbana walakal hamdu, kan begitu. Sebagaimana makmum hanya membaca Rabbana, nggak perlu baca sami Allah liman hamidah, kan begitu. Ternyata kan nggak begitu juga. Imam tetap suruh baca Rabbana walakal hamdu. Maka begitu pula makmum harus tetap membaca sami Allah liman hamidah. Itulah ringkasan alasan mereka. Lah, alasan ini bisa dibantah. Bantahan yang pertama tadi bilang bantahan pertama tadi dibilang imam Nabi pernah baca sami Allah liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Lalu dipakai laqad kaba sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini bisa dibantah. Gimana cara bantahnya? Ulama itu membedakan antara imam, makmum, munfarid. Punya cara sendiri-sendiri. Makmum sendiri, imam sendiri, munfarid sendiri. Nabi membaca sami Allah dan Rabbana statusnya jadi imam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang antum katakan itu umum, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita punya dalil khusus. Apa itu? Dalil khusus yang tidak membaca. Idza qala al-imamu sami Allah Rabbana walakal hamdu. Dalil kami, Rasul hanya menyuruh Rabbana walakal hamdu. Mereka bilang, oh nggak bisa. Ini bukan untuk itu, tapi untuk menjelaskan apa? Kapan makmum membaca Rabbana walakal hamdu? Kalau jawab nggak bisa dong. Antum hanya membatasi satu perkara saja. Nggak bisa. Bahkan kalau kita lihat zahirnya hadis, mungkin dua-duanya didatangkan untuk menjelaskan apa? Makmum hanya membaca sami Allah tok, dan juga kapan makmum membaca. Dua-duanya mungkin. Kan gitu kan. Kan bisa jadi dua-duanya. Kalau antum hanya batasi satu saja. Jikalau mereka komentar, buktinya imam. Kalau imam itu menurut hadis tadi berarti nggak baca Rabbana walakal hamdu kan? Ya kan? Nggak baca Rabbana walakal hamdu, membaca sami Allah liman tok. Jawab nggak bisa begitu juga. Karena kita harus pakai dalil yang lain. Imam tetap membaca Rabbana walakal hamdu, membaca sami Allah Rabbana walakal hamdu. Kok bisa begitu? Lidalilin akhar yang khusus. Dalil yang lain yang khusus. Nabi ketika jadi membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, untuk makmum apakah ada dalil khusus yang menyatakan membaca mana? Nggak ada. Antum hanya datangkan dalil yang itu jadi imam. Sedangkan kita sudah bedakan antara imam dengan makmum. Jelas kan? Itu kesimpulannya. Idzan pendapat yang kedua yaitu tidak membaca. Ini pendapat yang paling kuat. Wallahu ta'ala sesuai ilmu usul yang saya pelajari dan yang saya ketahui. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Jadi barakallahu fiik. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.